Pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, setidaknya terdapat 3 teori yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan juga waktu kedatangannya. Yang pertama kita bahas adalah teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah dan juga abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, yaitu salah seorang ulama sekaligus sastrawan yang ada di Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Nah, yang kedua itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangannya Islam ke Indonesia berasal langsung dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pigeonapple dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mukweta 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai Aceh. Nah, yang ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangannya Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini dinamai dengan nama Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hossein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Nah, tadi kan Nina udah menjelaskan kalau misalnya ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, dari semua teori itu, dari 3-tiganya, yang beda sendiri itu teori Mekah. Di saat yang lain bilang kalau misalnya Islam masuk pada abad ke-13 Masehi, teori Mekah ini bilang Islam itu masuk di abad ke-7 Masehi. Jadi, kalau menurut peneliti, kalau misalnya emang teori Mekah ini bisa dibuktikan secara ilmiah dan lebih memadai, maka 2 teori lainnya itu tidak diperlukan lagi. Jadi yang diutamakan untuk dibuktikan adalah teori Mekah. Dan di sini saya ingin menjelaskan bukti-bukti apa aja sih yang mendukung teori Mekah ini. Nih, yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Yang kedua, Peter Bellwood. Dia ini Reader in Archaeology di Australian National University. Ia telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Yang ketiga itu, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dengan Jawa dan dengan Cina. Ini juga diakui oleh sejarawan yaitu G.R. Tibbets. Keadaan ini terjadi karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal. Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Yang kelima, berdasarkan buku Nuk Batudar karya Adi Maski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Yang keenam, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Di batu nisannya itu tertulis Sheikh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Yang ketujuh, Hamka menyebutkan bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Yang ke-8 itu sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Yang ke-9,
Peneliti telah menemukan bahwa sekitar abad 9-12 Masehi baru setelah menjadi sebuah perkampungan multi etnis dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Aceh, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Yang ke-10, pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan, ia mengirimkan utusannya ke tanah Jawa, yaitu Jepara. Yang ke-11, dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah, yaitu abad ke-7 Masehi, dan langsung dari tanah Arab, yaitu daerah yang disinggahinya adalah pesisir Sumatera. Dan yang terakhir, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, abad ke-11 Masehi. Sekian bukti-bukti yang mendukung teori Mekah. Perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Chandra Sasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Ini terjadi sekitar abad 7-16 Masehi. Saat itu, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai media dakwah. Perkawinan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif lebih baik daripada penduduk pribumi. Ini menyebabkan banyak penduduk yang tertarik untuk menjadi istri-istri para pedagang Muslim. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam semakin luas. Pada akhirnya, timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Mengutip dari Jurnal Kajian Proses Islamisasi di Indonesia, tulisan Latifah Dalimunte, dakwah melalui perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mempercepat proses Islamisasi. Dakwah Islam melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Pesantren memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Para ahli agama mendidik santri tentang Islam. Setelah selesai menuntut ilmu, para santri diharapkan dapat pulang ke kampung halaman untuk melanjutkan dakwah. Dengan cara ini, agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Tasawuf. Jalur lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para sufi adalah guru-guru pengembara dengan sukarela. Mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan para pedagang. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang menikahi anak-anak perempuan para bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu. Sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima di antara para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia para Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga saat ini. Selanjutnya ada kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah sepeser pun dalam bentuk materi. Setiap pertunjukannya yang dilakukan Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikuti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim.
Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendang Duur, Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Seni bangunan masjid yang ada merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan lokal Indonesia yang sudah ada sebelum Islam. Seperti bangunan candi, salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat kita saksikan hingga kini adalah Masjid Kudus dengan menaranya yang sangat terkenal. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai dengan mengakomodasi kebudayaan setempat. Cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat pribumi dalam memahami gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh para mubalik, sehingga lambat laun mereka memeluk Islam. Selanjutnya ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik, raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-muslim, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Yang pertama, perkembangan dakwah di Pulau Sumatera. Tempat mula-mula masuk ke Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Di sana perkembangan ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarawan menyebutkan perkembangan agama Islam bermula di Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebaran dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri ikut menyatakan diri untuk masuk Islam juga. Masyarakat Pasai sangat giat belajar agama Islam. Malah ada dari kalangan anak raja sengaja diutus menuntut ilmu agama Islam ke Mekah. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, dengan cepat tersebar ke daerah-daerah lainnya, yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat. Islam datang ke Pariaman dari Pasai melalui laut pantai barat Pulau Sumatera. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman itu adalah Syekh Burhanuddin. Menyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap, sebab adat di Sumatera Barat sangat kuat. Dengan arif dan bijaksana, para mubalik dapat memberikan pengertian pada masyarakat, dan akhirnya masyarakat Sumatera Barat dapat menerima agama Islam dengan baik. Sebagai bukti Islam diterima oleh masyarakat Sumatera Barat dengan kerelaan dan kesadaran adalah dengan istilah yang mengatakan adat bersendi syura. Syarah bersendi kitabullah. Jadi adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat itu adalah adat yang bersendikan Islam. Artinya Islam menjadi dasar adat. Sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat Arya Damar, yang kemudian terkenal dengan nama Aryadillah atau Abdillah Ampel, memberi saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan atas rahmat yang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saran Raden Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Aryadillah sehingga agama Islam di Sumatera Barat berkembang dengan baik. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam bermula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin.
pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan. Ini adalah para pedagang bangsawan Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh pada tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk ke Kalimantan Barat bermula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Dari dua daerah inilah baru tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ri Badang dan tuang-tuangan melalui jalur perdagangan. Kemudian, sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang bermula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintahkan daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama mubalik atau ulama dari mubalik. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah memasuki Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ri Badang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Sulawesi adalah Goa, yaitu sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, para penganut kepercayaan nenek moyang. Nomor 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagai daerah-daerah lain, pada 1940, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Nomor 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam pada Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Yemen dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam yaitu Pulau Jawa, yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Kerajaan Islam. Ada beberapa kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara. Yang pertama ada Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, Jempa dan Perlak, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau pada abad 13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal, ia digantikan putranya, Sultan Muhammad, atau yang dikenal dengan nama Malik Al-Tahir. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Syah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Tani. 3. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak yang dipimpin Pati Unus atau putra Raden Patah melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya, Pati Unus digantikan oleh Trenggana.
Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Sedainglepen atau adik Trenggana dengan Pangeran Prawoto atau anak Trenggana. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar Sedainglepen, tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang atau anak Pangeran Sekar Sedainglepen. Arya Penangsang kemudian tampil menjadi Sultan Demak keempat. Pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Hingga pada akhirnya seorang adipati Pajang bernama Adiwijaya atau Jaka Tingkir atau Mas Karebet berhasil membunuhnya. Setelah kematian Arya Penangsang, kerajaan Demak berpindah ke tangan Jaka Tingkir. 4. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi, ia disingkirkan oleh Arya Pangiri atau putra Pangeran Prawata. Tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Karena itu, ia menjalin kerjasama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Wijaya. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram hingga berakhirlah kekuasaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya, yaitu Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati ing Alogo Sayidin Panatagama, yang berarti panglima perang dan pembela agama. Sepeninggal Senopati, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya, yaitu Mas Jolang. Tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyak pemberontakan. Penggantinya adalah Raden Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai masa kejayaan. Akan tetapi Mataram mulai mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan pengganti Sultan Agung. Kemunduran Mataram yang lebih utama karena aneksasi yang dilakukan Belanda. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta. Lebih dari itu, dengan adanya perjanjian Salatiga, kerajaan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu Mangkunegaran dan Paku Alam atau Kasunanan. Lalu yang keenam adalah kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan bantuan Fatahillah. Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan-kemenangan Fatahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fatahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya, yaitu Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Sepeninggal Pangeran Pasarean, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sabakingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17 terjadi perselisihan dalam keluarga, sehingga Kesultanan Cirebon dipecah menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Lalu yang ketujuh ada Kerajaan Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia diganti oleh putranya, yaitu Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya, yaitu Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Lalu ada Kerajaan Makassar.
Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Somba Opu dan dikenal dengan sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Lalu ada bertindaknya sebagai rajanya adalah Raja Goa, yaitu Daeng Mandrabia dengan gelar Sultan Alauddin dan sebagai Mangkubumi atau bisa dibilang Perdana Menteri. Dan itu adalah Raja Talo Karaeng Mataoya yang bergelar Sultan Abdullah yang pada masa pemerintahannya adalah merupakan puncak kejayaan Makassar atau kerajaan di Makassar. Lalu ada kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Setelah muncullah Sultan Khairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Sekian kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih.